Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Eka Ratri Nurwulandari, SSI, MSI, MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Terapan. Perkenalkan, saya Aprilia Nurcianingrum dengan digit NIM akhir 107 dari kelas A3C bidang minat akuntansi terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode variable costing pada UKM Donat Kentang Tlogo Mas Kota Malang. Bab pertama yaitu pendahuluan dengan latar belakang, meluasnya pelaku UKM menjadi pertanda bahwa persaingan antar beberapa unit usaha dengan produk atau jasa yang sejenis semakin ketat. Proses perhitungan HPP terdapat dua metode, yang pertama ada full costing dan yang kedua ada variable costing. Selanjutnya, HPP sendiri memiliki peran penting guna menentukan harga jual yang akurat, sehingga mampu meningkatkan, memperkembangkan suatu usaha. Metode variable costing adalah metode penentuan HPP dengan memperhitungkan biaya produksi yang hanya merupakan variabelnya saja. Di antaranya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau yang disebut dengan BOP. Dalam penelitian ini ada pun masalah pada pihak UKM Donat Kentang Tlogo Mas, yaitu masih menemui kesalahan dan beberapa kesulitan dalam menggunakan metode variable costing untuk menetapkan harga jual dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi para pihak UKM Donat Kentang Tlogo Mas ke depannya agar mampu untuk menerapkan HPP dengan metode variable costing ini dengan baik. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perhitungan HPP menggunakan metode variable costing yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada UKM Donat Kentang Tlogo Mas. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menentukan HPP menggunakan metode variable costing yang sesuai dengan standar akuntansi pada UKM Donat Kentang Tlogo Mas. Dan selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Yang pertama, memudahkan pihak UKM Donat Kentang Tlogo Mas Kota Malang dalam menghitung HPP yang sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang kedua, untuk membantu pihak UKM Donat Kentang Tlogo Mas Kota Malang dalam menerapkan perhitungan HPP melalui metode variable costing dengan tepat. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada definisi dari HPP. Menurut Supriyono yang dikutip dari Menein et al. Tahun 2020, HPP adalah suatu pengorbanan atas biaya-biaya produksi yang dapat menghasilkan sebuah produk dalam suatu periode. Yang selanjutnya terdapat unsur-unsur HPP. Unsur-unsur HPP sendiri yaitu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau yang disingkat dengan BOP. Serta selanjutnya ada manfaat dari HPP. Manfaat dari HPP sendiri yaitu untuk menentukan harga jual produk, yang kedua, memantau realisasi biaya produksi secara keseluruhan, dan yang ketiga, membantu untuk menghitung laba rugi bruto periodik. Dan selanjutnya, terdapat definisi dari variable costing. Variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Yang selanjutnya terdapat tujuan dari variable costing. Yang pertama yaitu untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berjangka waktu pendek. Dan selanjutnya untuk mempermudah pihak manajemen dalam mengendalikan kondisi operasional perusahaannya dengan baik dan tepat. Dan selanjutnya terdapat keunggulan dari variable costing. Keunggulan dari variable costing sendiri yang pertama dapat mengendalikan biaya secara keseluruhan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penentu harga jual dalam jangka waktu yang pendek. Dan selanjutnya terdapat definisi dari UKM. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008, UKM atau usaha kecil menengah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama terdapat kelompok mikro, kedua kelompok kecil, dan yang ketiga ada kelompok menengah. Klasifikasi UKM, berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Di antaranya yaitu livelihood activities, micro enterprise, small dynamic enterprise, and fast moving enterprise. Data tersebut diambil dalam kutipan Mariana tahun 2012. Yang selanjutnya terdapat ciri-ciri dari UKM. Yang pertama, UKM memiliki bahan baku yang mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga UKM mudah dilakukan oleh ahli teknologi. Yang ketiga, peluang pasar cukup luas bagi para UKM di Indonesia. Dan selanjutnya terdapat bab 3 yaitu metode penyelesaian tugas akhir. Adapun jenis penelitian yang diangkat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif dan kuantitatif adalah penelitian
yang menggunakan metode menganalisis dengan menggunakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti melalui data-data yang sudah ada. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diperoleh dengan dilakukan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dari buku-buku atau literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melalui metode observasi atau pengamatan langsung pada UKM donat kentang Trogomas. Yang kedua, dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data tertulis berbentuk beberapa arsip dan dokumen dari UKM donat kentang Trogomas. Dan yang ketiga ada library research. Teknik ini dilakukan dengan metode mendapatkan informasi dari beberapa teori melalui cara pembelajaran dan pencatatan dari beberapa sumber buku literatur. Dan selanjutnya terdapat teknik analisis data. Yang pertama, dengan menghitung HPP menggunakan metode variable costing, dan selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan kemudian dijadikan hasil sebagai harga utama produksi. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama-tama, gambaran umumnya yaitu UKM Donat Kentang merupakan salah satu perusahaan UKM yang memproduksi jajanan donat dengan berbagai macam rasa. Lokasi UKM ini terletak di Jalan Telogomas nomor B1, Kelurahan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya, pada tabel 4.1 ada perhitungan HPP. Diketahui jumlah HPP secara keseluruhan di tahun 2019 yaitu senilai Rp411.672.000, di tahun 2020 sebesar Rp316.512.000, dan di tahun 2021 sebesar Rp400.140.000. Data tersebut diambil dari data UKM Donat Kentang Telogomas Kota Malang tahun 2022. Berdasarkan perhitungan HPP tersebut, bahwa dapat disimpulkan jika di tahun 2019 harga HPP mencapai ketinggian lebih tinggi dari tahun 2020 yang menurun akibat dampak COVID-19. Selanjutnya di tahun 2021 perlahan-lahan harga jumlah produksinya semakin meningkat dan jumlah HPP-nya juga semakin meningkat. Selanjutnya terdapat tabel 4.2 yaitu penentuan harga jual standar. Di sini diketahui pendapatan 2019 yaitu sebesar Rp478.800.000, di tahun 2020 sebesar Rp355.200.000, dan di 2021 sebesar Rp452.640.000. Di sini diketahui jumlah produksinya ini menggunakan rumus pendapatan dibagi harga jual. Dengan contoh, di tahun 2019, pendapatannya Rp478.800.000 dibagi dengan harga jualnya Rp3.000, sehingga diperoleh hasil produksinya di tahun 2019 yaitu 159.600 produk yang dihasilkan, dan begitu pula sebaliknya di tahun 2020, hasil yang diperoleh yaitu 118.400 produk, dan di 2021, 150.880 produk. Selanjutnya, harga per produk ini dihasilkan dari rumus HPP dibagi dengan jumlah produksinya. HPP-nya ini sudah diketahui di slide yang 4.1. Pada 2019 diketahui Rp411.672.000 dibagi dengan jumlah produksinya yaitu sebesar 159.600 produk dihasilkan. Harga per produknya di tahun 2019 sebesar Rp2.579. Dan sebaliknya di tahun 2020 dan 2021, harga per produknya dihasilkan sebesar Rp2.673, dan di 2021 sebesar Rp2.652. Yang selanjutnya terdapat keuntungan per produk, ini dihasilkan dari harga jual dikurangi harga per produk. Harga jualnya ini Rp3.000 dikurangi Rp2.579, sehingga diketahui keuntungan per produk di tahun 2019 sebesar Rp421, dan begitu pula rumusnya di tahun 2020 dan 2021 yang menghasilkan harga
Keuntungan per produknya itu di tahun 2020 sebesar 327 dan 2021 sebesar 348. Selanjutnya ada presentasi keuntungan per produk ini dihitung dengan rumus keuntungan per produk dibagi harga jual dikali 100%. Pada tahun 2019, keuntungan per produknya itu sebesar Rp421 dibagi Rp3.000 dikali 100%, maka hasilnya yang didapat pada tahun 2011 sebesar 14,2%. Begitupun sebaliknya di tahun 2020 sebesar 10,88% dan di tahun 2021 menghasilkan presentasi keuntungan per produknya 11,60%. Selanjutnya terdapat tabel 4.3 yaitu rekomendasi harga jual menggunakan metode variable costing dengan keterangan jumlah produksi di tahun 2019 yaitu sebesar 159.600 produk, di tahun 2020 sebesar 118.400 produk, dan di 2021 sebesar 150.880 produk. Harga per produknya di situ disebutkan bahwa tahun 2019 sebesar 2.579, di tahun 2020 2.673 rupiah, di 2021 sebesar 2.652 rupiah. Keuntungan per produknya ini diambil dari 20%-nya, jadi 2.579 dikali 20% menghasilkan 516 rupiah di tahun 19, dan begitu pula selanjutnya di tahun 2020 dan 2021, sehingga menghasilkan rekomendasi harga jual dengan menggunakan metode variable costing di tahun 2019 sebesar Rp3.095, di tahun 2020 sebesar Rp3.208, dan 2021 sebesar Rp3.182, sehingga jika kita bandingkan antara harga jual berdasarkan variable costing method dengan harga jual standar dapat diketahui dalam tabel 4.4. Di situ disebutkan bahwa variable costing method pada tahun 2019 diketahui dengan harga Rp3.095 dan di tahun 2020 sebesar Rp3.208 dan di tahun 2021 sebesar Rp3.182. Harga jual standarnya di tahun 2019 sebesar Rp3.000 dan begitupun sama di tahun 2020 dan 2021. Sehingga diperoleh selisih antara variable costing dan harga jual standarnya di tahun 2019 sebesar Rp95 dan di tahun 2020 sebesar Rp208 dan terakhir di tahun 2021 sebesar Rp182. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya menghitung HPP untuk menentukan harga jual berdasarkan variable costing method pada UKM Donat Kentang Telogo Mas Kota Malang digunakan agar mengetahui harga jual secara terperinci dan keuntungan per produk. Keuntungan menghitung HPP untuk menentukan harga jual berdasarkan variable costing sendiri pada UKM Donat Kentang Telogo Mas Kota Malang yaitu mampu merincikan harga jual sesuai dengan yang diharapkan sehingga mampu meningkatkan laba pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa HPP pada UKM Donat Kentang Telogo Mas Kota Malang tahun 2019 tinggi dan mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya dampak pandemi COVID-19 dan perlahan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Harga jual yang diterapkan dari tahun 2019 sampai sekarang tetap seharga 3.000 produk kue donat kentang dengan presentasi keuntungan per produknya satu produk donat kentang tahun 2019 sebanyak 14,2%, di tahun 2020 sebanyak 10,88%, dan di tahun 2021 sebanyak 11,60%. Adapun saran yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebaiknya para pelaku UKM donat kentang dalam menentukan harga jualnya kedepannya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan perhitungan variable costing method. Karena apabila UKM donat kentang Telogo Mas Kota Malang ini tetap menggunakan harga jual standarnya, maka UKM ini dapat mengalami kerugian ke depannya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya agar dapat ditemukan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya.
Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.